Jadi kalau mau tahu harga kita, lihat niat kita. Ya, ada yang harganya rupiah, ada yang harganya dolar, ada yang harganya euro, ada yang harganya nggak bisa dibayar dengan apapun. Oke, sekarang saya mau nanya yang simple sederhana. Kalau tujuanmu Allah, kira-kira bungkusmu apa? Dimanapun Anda berada, kita berada, kalau udah tujuannya Allah Subhanahu Wa Taala, tempat itu menjadi bagus. Karena apa? Ya, niatmu adalah hargamu. Jadi kalau mau tahu harga kita, lihat niat kita. Ya, ada yang harganya rupiah, ada yang harganya dolar, ada yang harganya euro, ada yang harganya nggak bisa dibayar dengan apapun. Jadi kalau masih bisa dihargai dengan rupiah dan lain sebagainya, berarti masih kecil. Tapi ada yang manusia itu harganya nggak bisa dibayar oleh apapun. Bagaimana kita menjadi sangat berharga? Jawabannya sederhana, kalau kita bersandar kepada yang maha berharga. Kalau kita bersandar kepada yang maha berharga, kalau kita berpegangan kepada yang maha berharga, kalau yang kita cari dan kita tuju adalah yang maha berharga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah tujuannya Allah, yang dicari Allah, jalannya ke Allah, maka harga kita akan naik dengan sendirinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai tujuannya dia hijrah tadi. Iya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada dunia. Kalau tujuan hijrahnya pada Allah, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saking rendahnya harga, saking hinanya harga orang yang cari selain Allah, maka dalam hadis tersebut kata dunia dan wanita tidak disebut lagi. Coba kita cek ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kalau urusan hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, oleh Allah, Nabi Muhammad SAW suruh menyampaikan pada umatnya fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hajara ilaih, maka hijrahnya untuk yaitu tujuan dia hijrah. Saking remeh ya, nggak disebut sama Allah Ta'ala, remeh, nggak ada harganya. Tapi begitu yang dicari Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya disebut lagi di belakang, Allah dan Rasulnya. Ini harga kita. Makanya sekarang kita harus cek, kita ini mau ngasih label harga kita berapa ini ya, mau ngasih label harga kita berapa, mau harga yang bisa dinilai sama duit atau harga yang nggak bisa dinilai sama duit. Tadi saya turun dari motor, mobil saya suruh bawa teman saya naik motor biar nggak terlambat. Turun dari motor itu saya ketemu orang yang nilainya mahal-mahal, harganya mahal-mahal. Karena begitu lihat saya, nggak lihat saya, ngeri itu. Lihat saya yang dilihat Nabi Muhammad SAW, lihat saya yang dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Lihat saya, nggak lihat novel ini yang rambutnya belum disemir ya, jenggotnya jadi kok tua begini ya, wajahnya banyak bekas jerawat, bentuknya nggak jelas walaupun yang agak jelas gitu ya, nggak jelas bentuknya, nggak dilihat, fisik saya nggak dilihat, yang dilihat adalah Allah dan Rasulnya. Ini orang yang dikenal dalam tanda petik menyampaikan ilmunya Allah, menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang dikenal oleh pandangan manusia, mudah-mudahan di pandangan Allah lebih dari itu, amin. Dan Imam Madang juga dapat lebih dari itu, amin. Ya, dalam pandangannya manusia, ini orang yang punya sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mandang seperti itu. Dia mandang karena Allah, dia mandang karena Nabi Muhammad SAW. Maka lihat tangan saya beda dengan tangan yang lain. Tangan yang lain nggak disamperin, tangan saya disamperin. Ustaz, ada yang bilang Ustaz, Mas Habib, ya
ada yang Pak gitu. Terserah sebutannya apapun, tapi tujuannya satu, menghormati, memuliakan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu muncul dari hati yang bertakwa. Oh, ini ustaz, simbol syiarnya Allah. Oh, ini Habib yang suka berceramah, simbol syiarnya Allah. Oh, ini ahli Quran, simbol syiarnya Allah. Sama dia pegang, dicium tangannya, pegang, dicium tangannya. Harganya naik di sisi Allah Ta'ala. Harga orang tersebut, teman-teman saya, naik karena yang dilihat sama Allah, hargamu sesuai niatmu. Tapi kalau ada ustadz, ada kiai, ada habib, ada ahli Quran, ada ahli hadis, kemudian duduk di samping kita, kita noleh, sama-sama manusia, sama-sama banyak dosanya. Dia siapa, aku siapa, dia banyak dosa, aku juga banyak dosa. Nilainya di sisi Allah sesuai dengan cara pandangnya itu, sesuai dengan cara pandangnya itu. Makanya kalau kita mau naikkan nilai kita di sisi Allah, apapun yang kita lihat, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, nilai kita naik dan naik. Inilah yang menjadi jalan hidupnya orang-orang soleh, menaikkan nilai dengan cara pandang hatinya selalu kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pelajaran menarik, keluar dari tema dikit saja. Tadi saya habis sholat, mencium aroma saya itu wangi. Ya, mencium aroma saya apa? Wangi. Padahal saya belum sempat pakai parfum, baru pakai parfum namanya sabun. Ya, aroma sabun gitu ya, belum pakai parfum gitu. Tapi aroma saya kok nempel semua nih aroma-aroma. Dari mana ini? Ternyata dari orang-orang yang salaman. Yang salaman itu mau salaman langsung ada yang buka parfumnya, set, oleskan, mau salaman sama Habib. Masya Allah. Jadi Habib nggak usah pakai parfum, ustaznya nggak usah pakai parfum. Kenapa? Ditempeli oleh jamaahnya, oleh sahabatnya, oleh temennya, ya akhirnya harum. Begitulah anda, begitulah kita. Kalau kita itu didekati orang-orang soleh atau mendekati orang soleh, amalan kita nggak seberapa, tiba-tiba kita ketempelan amalan. Nur kita nggak seberapa, tiba-tiba kita ketempelan nur. Makanya kadang kita bingung, saya zikir nggak seberapa, wirhamilnya kok nggak terasa ya, ringan, hati saya kuatnya luar biasa ya. Motor hilang itu yang nggak kepikirin ya, kalau habis ketemu yang begitu-begitu. Tapi kalau ketemu kamu kok emet saya. Ngomong sama temennya bercanda nggak apa-apa. Oh, kamu itu ya memang bener, kita sama-sama budak ketemu budak gitu ya. Ya letek ketemu letek, kotor ketemu kotor ya. Aroma nggak jelas ketemu aroma nggak jelas. Tapi begitu kena aroma yang harum, Masya Allah, ketularan harumnya. Maka itu loh pentingnya kita suruh jamaah begini, kumpul terus. Karena kita nggak tahu mana di antara kita ini yang bisa nularkan nur, yang nularkan cahaya, husnudzon, cara pandang. Begitu kita cara pandangnya positif, cara pandangnya baik, harga kita naik. Sekarang saya mau nanya, jujur loh, saya ini habis mau ngomong apa nggak ngerti loh. Terjadi salah kamu sendiri nyuruh saya. Udah tulis, saya ngomong sama teman saya Mas Eto, tulis judulnya ini, perkara nanti ngomongnya apa, wallahu a'lam. Yang penting sudah niat dulu ya, sudah nih niat. Saya mau nanya simple, sederhana. Kalau harganya murah, itu tempatnya bagus atau jelek? Misal barang murah dikasih tempat yang akan dibuang, tempatnya dari emas, mungkin enggak? Enggak mungkin. Kalau barangnya bagus, tempatnya dibuat murah gitu ya, berarti yang buat tempatnya murah ini kira-kira pandai atau kurang pandai? Saya beli handphone, saya ini pengalaman jual beli handphone ya, tapi bukan untuk cari keuntungan, rugi terus. Karena jualnya pasti karena butuh gitu ya, jual beli handphone. Saya kalau jual beli handphone itu ada hal yang menarik. Handphonenya cuma segini, kotaknya seberapa? Waduh, yang besar. Anda nanti kalau nggak percaya cek di YouTube atau di googling ya, itu dusnya handphone yang harganya 30 atau 40 juta, cek gitu. Handphonenya kecil, dusnya besar. Ya itu yang unboxing dulu ya. Nah itu kalau dibuka lagi, Masya Allah, bentuknya, dusnya, bagusnya luar biasa. Padahal apa? Kertas. Padahal
kertas ditekuk-tekuk, dikasih warna, hurufnya dipilih yang bagus, fontnya yang cocok, iya, pakai penelitian untuk buatnya. Kalau dipajang orang seneng enggak? Padahal yang beli saya dibuang. Betul ya? Bungkusnya dibuat bagus. Karena apa? Menghargai isinya. Betul? Oke, sekarang saya mau nanya yang simple sederhana. Kalau tujuanmu Allah, kira-kira bungkusmu apa? Tangan saya ini soalnya tingkah, jadi kalau kepencet ya mati. Sudah nyambung belum ini? Jujur aja belum, belum. Saya ngomong aja belum nyambung, apalagi kamu. Ini kalau bukti kalau saya ngomong nggak pakai mikir. Kalau tujuanmu Allah dan Rasulnya, kira-kira bungkusnya apa? Jawabannya, yang bungkus kamu atau yang dituju? Yang merintahkan kamu menuju Allah dan Rasulnya siapa? Allah. Berarti kalau tujuanmu ke Allah dan Rasulnya, yang bungkus siapa? Allah. Makanya orang kalau tujuannya Allah dan ke Rasulnya dilihat bagus atau enggak bagus, oke atau enggak oke? Nah, hanya saja yang bisa lihat yang oke juga, yang enggak oke enggak bisa lihat. Contoh, ahli estetika begitu lihat rumah yang bagus ngomongnya apa? Keren, cakep. Tapi kalau yang nggak li estetika, lihat rumah yang bagus, matanya salah, jawabannya, ini rumah kok catnya model begini ya, temboknya kok nggak disemen nih, gimana nih, tembok dibayar mahal, nggak disemen, cuman bata ditumpuk, nih maksudnya apa nih, bisa nggarap gedung nggak nih ya, benar nggak ini? Yang salah yang garap atau yang lihat ini? Kata ahli estetika, yang lihat matanya nggak beres. Betul? Nah, begitu kita jalannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dibungkus oleh Allah Ta'ala, dibungkus, dan indahnya luar biasa. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka tampak tanda-tanda bekas tunduk sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajahnya bercahaya, menyenangkan, menenteramkan. Tapi itu hanya bisa dilihat oleh hum juga, orang-orang yang memang hatinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketemu orang yang seperti itu, kelihatan bungkusnya, indahnya, ajibnya, menyenangkannya. Pertanyaan berikutnya, kalau udah bungkusmu bagus, tujuanmu bagus, kira-kira tempat untuk naruhkan bungkus dan isinya bagus nggak? Bagus nggak? Bagus. Berarti kamu kalau nanti ada di Bintaro, tempatmu di Bintaro dikasih Allah bagus jelek? Bagus. Kalau nanti kamu ada di Jakarta, Bintaro kan bukan Jakarta ya, bukan, kamu Tangerang ya, sekedar mengingatkan warga Bintaro gitu ya. Bintaro ini kan bukan Jakarta, Bintaro adalah Tangerang kata orang ya. Tangerang nih, dari Tangerang lompat sedikit ya, sedikit udah masuk Jakarta. Kalau kamu masuk Jakarta, bungkusmu bagus, tempatmu dikasih bagus tidak sama Allah? Bagus. Dimanapun anda berada, kita berada, kalau udah tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat itu menjadi bagus. Karena apa? Karena tempatnya atau karena orangnya? Karena orangnya. Karena orangnya bagus, ya bungkusnya bagus, Allah kasih tempat yang bagus. Maka kalau ada tempat yang nggak bagus, kedatangan orang yang bagus, bungkus yang bagus, tempatnya dibuat bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.